Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan sama-sama belajar tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadah, sebuah kitab yang membahas tentang hukum-hukum haid, hukum nifas, dan hukum istihadah di dalam madhab Imam Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama, yaitu Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sigab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila akhir. Bismillahi kalayan nyebat asma Allah Ar-Rahmani anu masihan nikmat, kalayan agung-agungna nikmat. Ar-Rahimi anu masihan nikmat, kalayan lembut-lembutna nikmat. Yai musannif mengawali kitabna dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat asma Allah anu masihan nikmat ku agung-agungna nikmat, tur anu masihan nikmat ku lembut-lembutna nikmat. Kami mengambil referensi dari kitab Jala'ul Afham karya As-Sayyid Abuya Al-Maliki, bahwa di dalam kitab tersebut dijelaskan Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bijala'ilin ni'am. Ar-Rahman artinya zat yang memberikan nikmat dengan agung-agungnya nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah melalui sifat Rahman ini adalah kal-iman, kal-imani, seperti iman. Warizki, rizki, wasam'i, pendengaran, wal basari, penglihatan, wa ghairi zalika, dan lain-lain. Artinya dengan sifat Ar-Rahman ini Allah lah yang memberikan kita keimanan. Iman yang kita miliki, iman yang kita rasakan, ini adalah melalui sifat Rahman-Nya Allah. Rizki yang kita dapatkan, itu juga melalui sifat Rahman-Nya Allah. Kita memiliki pendengaran, itu juga melalui sifat Rahman-Nya Allah. Dan juga kita bisa melihat, ini adalah melalui sifat Rahman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafaz Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang lembut. Kalau Ar-Rahman Al-Mun'im bijala'ilin ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Kalau Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, Allah yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang lembut. Contohnya Ar-Rahim, nikmat yang Allah berikan dengan sifat Ar-Rahim adalah kaziyadatil iman, iman yang bertambah. Wasa'at rizki, rizki yang luas. Wadiqatil akli, akal yang cerdas. Wahiddati sam'i, pendengaran yang tajam. Wal basari, penglihatan yang tajam. Wa ghairi zalika, dan lain-lain. Artinya, dua sifat ini saling berhubungan. Ar-Rahman
Dengan sifat tersebut Allah memberikan kepada kita keimanan, dan dengan sifat Ar-Rahim Allah memberikan kepada kita bertambahnya keimanan. Iman diberikan dengan sifat Ar-Rahman, bertambahnya iman itu dengan sifat Ar-Rahim. Kita punya akal, dengan sifat Ar-Rahman Allah memberikan kepada kita akal, dan dengan sifat Ar-Rahim Allah menjadikan akal kita cerdas. Dengan sifat Ar-Rahman juga Allah memberikan kepada kita pendengaran, dan dengan sifat Ar-Rahim Allah menjadikan pendengaran itu menjadi tajam. Dengan sifat Ar-Rahman Allah memberikan kepada kita penglihatan, dan dengan sifat Ar-Rahim Allah menjadikan kita memiliki penglihatan yang tajam. Dua sifat yang saling berhubungan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillah, ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah. Alhamdulillah, ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah. Rabbil alamina, anu mangeranan sadaya alam. Hamdan, kalayan pujian. Yuwapi, anu nyumponan naon hamdan. Ni'amahu kana sadaya nikmatna Allah. Wa yukafi'u, sareng ngabandingan naon hamdan. Mazidahu kana tambahna nikmat. Mazidahu kana tambahna ni'am. Wa shalla sareng muga-muga masihan rahmat ta'zim saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti abdi sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi sareng ka keluargana Kanjeng Nabi. Wa sahbihi sareng sahabatna Kanjeng Nabi. Wa sallama sareng muga-muga masihan kasalamatan saha Allah ka Kanjeng Nabi. Sadaya puji kagungan Allah anu mangeranan sadaya alam. Kalayan pujian anu tiasa nyumponan sadaya nikmat-nikmat Allah, sareng tiasa ngabandingan kana tambahna nikmati Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, sholawatna Allah pamugi dikocorkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi sareng ka kulawargana, wasahbihi sareng ka sahabatna, wasallama sareng muga-muga Allah masihan kasalamatan ka Kanjeng Nabi. Amma ba'du, anapun dina saentosna maca basmalah, hamdalah, sholawat sareng salam. Faqad qala, maka bener-bener tos ngadawuh saha nabiyyu Kanjeng Nabi, shalla muga-muga masihan rahmat ta'zim saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi, wa alihi sareng keluargana Kanjeng Nabi, wasallama sareng muga-muga masihan kasalamatan saha Allah ka Kanjeng Nabi. Tolabul ilmi, ari milari ilmu, eta faridatun banget wajibna,
Tolabul ilmi ari milari ilmu eta faridotun banget wajib ala kulli muslimin ka sadaya jalmi muslim. Ala kulli muslimin ka setiap jalmi muslim. Fal hadisu maka ari hadis eta yufidu masihan faidah naon hadis ujuba ta'allumil ilmi kana wajibna milari ilmu wa minal ilmi sareng eta sebagian tina ilmu wa minal ilmi sareng eta tetep tina sebagian ilmu al wajibi anu wajib alal mar'ati kajalmi istri antata'an lama ari kedah belajar saha mar'ah antata'an lama ari kedah belajar saha mar'ah ma kana hukum tahtaju anu butuh saha mar'ah tahtaju anu butuh saha mar'ah ilaihi kana ma atau ilaihi kana hukum min ahkamil haidi nyatana tina pirang-pirang hukum haid min ahkamil haidi tina pirang-pirang hukum haid wan nipasi sareng nipas wal istihadoti sareng istihadoh fa ingkana maka lamun aya saha zaujuha suamina mar'ah fa ingkana maka lamun aya saha zaujuha suamina mar'ah eta aliman anu pinter lazimahu maka wajib ka zaujuha naon ta'limuha ngajaran mar'ah wa illa sareng lamun henteu pinter falaha maka eta tetep pikeun mar'ah al khuruju ari kaluar li su'alil ulama'i pikeun naros ka para ulama lisu'alil ulama'i pikeun naros ka para ulama bal yajibu bahkan wajib alaiha kamar'ah naon al khuruju kaluar lisu'alil ulama'i pikeun naros ka para ulama lisu'alil ulama'i pikeun naros ka para ulama wa yahrumu sareng haram ala zauji ka suamina naon ayyam na'aha yenta nyegah saha zauj ka mar'ah
yenta nyegah saha zauj kamara'ah illa ayyas ala angin yenta naros saha zauj illa ayyas ala angin yenta naros saha zauj huwa iya zauj wa yukhbiroha sareng masihan kabar saha zauj kamar'ah wa yukhbiroha sareng masihan beja saha zauj kamar'ah. Amma ba'du, saantosna Kiai Musonib maca hamdalah sholawat sinarang salam. Kiai Musonib ngalajengkeun faqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Mencari ilmu nu dimaksud di dieu itu ilmu agama. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya sangat wajib bagi setiap orang muslim. Jadi ngaji, ngaos itu hukumnya sangat wajib. Sanes wajib tapi sangat wajib. Karena faridotun dina hadis tersebut, lafaz faridotun itu menggunakan taklil mubalaghah. Ta anu faidahna sangat atau banget. Mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib. Ngaos itu hukumnya sangat wajib. Fal hadisu yubidu wujuba ta'allumil ilmi. Maka hadis ieu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ia memberikan pengertian bahwa wajib belajar ilmu, wajib ngaji. Hadis ia memberikan pengertian wajibna orang untuk ngaji. Wa minal ilmi al wajib alal mar'ah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Dan termasuk di antara ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang wanita adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Kalau kita mengurutkan dari hadis yang tadi, baginda Nabi menyampaikan mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mencari ilmu itu sangat-sangat wajib bagi setiap muslim. Dan termasuk ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang wanita adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Ini wajib setiap wanita untuk mempelajari hal tersebut. Bahkan wajibnya ini adalah dihukumi wajib ain atau fardu ain. Hukum mempelajari haid bagi wanita adalah fardu ain. Sementara hukum mempelajari hukum-hukum haid bagi laki-laki adalah fardu kifayah. Wanita karena berhubungan secara langsung, karena dia yang mengalami haid, yang mengalami nifas, yang mengalami istihadah, maka hukumnya mempelajari itu semua adalah fardu ain. Sementara
bagi laki-laki, karena laki-laki tidak berhubungan secara langsung, tidak mengalami secara langsung, tidak mengalami haid, nifas, istihadah secara langsung, maka mempelajari hukum-hukum tersebut bagi laki-laki adalah fardu kifayah. Ini yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan. Artinya jangan meremehkan terkait ilmu agama, karena itu adalah kewajiban, itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu agama adalah sebuah kewajiban, yang mana kita tahu definisi daripada wajib adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki, sesuatu yang akan diberikan pahala ketika dikerjakan, dan sesuatu yang akan diberikan siksaan ketika ditinggalkan. Ngaji hukumnya wajib. Kalau gak ngaji berarti dia mendapatkan siksa. Ngaji mendapatkan pahala, gak ngaji berarti mendapatkan dosa. Karena meninggalkan kewajiban adalah dosa hukumnya. Ini ilmu ya. Jadi terkait hukum haid, nifas, dan istihadah, itu setiap masing-masing wanita wajib mempelajari hukum-hukum tersebut, dan wajibnya secara wajib ain atau fardu ain. Sementara bagi laki-laki mempelajari hukum-hukum haid, nifas, istihadah adalah fardu kifayah. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha. Apabila suami dari wanita tersebut adalah orang yang mengerti tentang hukum tersebut, hukum haid. Wanita ini sudah menikah dan suaminya paham tentang hukum haid, maka lazimahu ta'limuha, wajib bagi suami untuk mengajarkan hal tersebut kepada istrinya. Karena wanita tadi berkewajiban mempelajari haid, mempelajari tentang haid, mempelajari tentang nifas dan istihadah, maka kalau dia punya suami yang pintar di dalam hukum tersebut, yang paham tentang hukum-hukum tersebut, wajib bagi suami untuk mengajarkannya. Wa illa falaha al-khuruju li su'alil ulama. Apabila wanita itu tidak memiliki suami yang pintar di dalam memahami hukum haid, nifas, istihadah, maka bagi wanita tersebut boleh untuk keluar untuk bertanya kepada para ulama. Ketika dia tidak memiliki suami yang mengerti tentang hukum haid, hukum nifas, hukum istihadah, maka wanita tersebut harus keluar, harus ngaji keluar untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu yang bersangkutan dengan haid, nifas, dan istihadah. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju li su'alil ulama. Bahkan hukumnya wajib keluarnya. Karena belajarnya wajib, untuk mempelajari itu hukumnya wajib ya, karena mempelajari haid, nifas, istihadah bagi wanita adalah fardu ain, sementara suami tidak bisa untuk mengajarkannya, maka wanita ini wajib untuk keluar dari rumahnya untuk bertanya kepada para ulama. Wa yahrumu 'ala zawji ayyamnaha, dan bagi suami ketika istrinya hendak keluar mau mengaji, mau mempelajari tentang haid, nifas, istihadah, maka bagi suami yang tidak bisa untuk mengajari hal tersebut, itu hukumnya haram melarang istrinya keluar. Suaminya gak pinter, suaminya gak bisa untuk mengajari istrinya, maka gak boleh melarang. Karena itu adalah kewajiban bagi seorang wanita. Jadi suami gak boleh melarang. Illa ayas ala huwa wa yukhbiroha, kecuali dia boleh melarang istrinya keluar
untuk bertanya kepada para ulama, kecuali dia sendiri yang mau bertanya, dia sendiri yang mau mewakili istrinya tersebut. Misalnya istrinya mau bertanya tentang hukum haid kepada seorang kiai, suami tidak mengizinkan, jangan kamu yang keluar, biar saya saja yang keluar. Mana pertanyaannya, biar saya tanyakan kepada pak kiainya. Nah, kalau seperti itu boleh bagi suami melarang, selama dia mau untuk bertanya ke ulama terkait hukum bagi istrinya, maka dia boleh melarang. Tapi kalau dia pun tidak mau bertanya, dia sendiri juga tidak paham tentang hukum haid, maka tidak boleh melarang istrinya ketika hendak belajar tentang haid. Tidak boleh menahan istrinya untuk keluar dari rumah untuk mempelajari tentang haid. Wallahu a'lam.